apa dalil masing-masing daripada bolehnya musik itu dan tidak bolehnya. Sebelumnya ini pendapat dari Mesir dulu ya, dari Mesir, Darul Iftaq al-Misriyah. Pendapat ulama-ulama Mesir mengatakan al-aghani wal musiqi minha ma huwa mubah, hampir mirip-mirip kayak tadi ya. Ya, nyanyian dan musik itu ada yang boleh, ada yang haram. Berarti barometernya itu sebenarnya adalah kandungannya. Jadi pertama, kandungan atau isi lagu dan musik tadi itu. Yang kedua, cara untuk melaksanakan atau menyampaikan musik itu yang paling penting. Nah, kalau isi musik itu adalah bagus, kalau hasanun wa qabihu qabih, itu aja. Kalau cara untuk mengekspresikan musik itu, nyanyian itu bagus, berarti jatuhnya bagus. Isi daripada musik atau nyanyian itu bagus, masuk bagus. Tapi kalau ya bertentangan kayak tadi itu, ya tetap enggak boleh. Itu saja. Itu kesimpulannya sama tadi dengan yang tadi itu. Nah, sekarang baru ke dalilnya. Kita yang mengharamkan dulu ya, yang mengharamkan musik. Apa dalil daripada orang yang mengharamkan musik? Dalil ulama yang mengharamkan musik itu dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas dan sebagian tabi'in, mereka mengharamkan al-ghina, nyanyian dan musik dengan dalil apa? Wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidha huzwa ulaika lahum azabun muhin. Di antara sebagian orang ada orang yang membeli. Apa yang dia beli? Lahwal hadis. Lahwa itu artinya lale, hadis itu ucapan. Ucapan yang membuat lale. Apa itu ucapan yang membuat lale? Wa fassaru lahwal hadis bil ghina. Ulama sebagian mereka mentafsirkan dengan kata-kata lahwal hadis, orang yang membeli lahwal hadis. Hadis itu ucapan. Hadis Nabi, ucapan Nabi. Lahwa itu artinya lale. Lahwa itu artinya ya kayak permainan melale, yang melalekan. Di antara mereka ada orang yang membeli lahwal hadis. Membeli lahwal hadis berarti nyewa musik, nyewa dandut, nyewa kayak begitu-gitu. Untuk menyesatkan orang dari jalan Allah tanpa berdasarkan ilmu, wa yattakhidha huzwa, dan dia jadikan huzwa, main-mainan, olok-olokan. La'udzubillahi min zalik, ulaika lahum azabun. Mereka itu adalah siksaan yang pedih. Apakah yang dimaksud dengan lahwal hadis? Wa fassaru lahwal hadis bil ghina. Mereka mentafsirkan lahwal hadis itu adalah al-ghina, yaitu nyanyian. Berat juga ini, Pak. Sementara jarang orang yang tidak senang terhadap nyanyian itu. Kalau orang-orang Saudi memang ulama-ulama Saudi ketat. Bukan hanya yang Wahabinya aja, enggak, Pak. Dulu ya, sampai sekarang di Mekah itu ada namanya perguruan madrasah namanya Salatiyah. Madrasah Salatiyah. Itu kalau diundang di Lombok gitu, Pak. Kalau diundang di Lombok, sering diundang di Lombok karena ulama-ulama Lombok termasuk pendiri Nahdlatul Ulama, alumni daripada Salatiyah, Madrasah Salatiyah ada di Mekah. Akhirnya mereka diundang tiap tahun, diundang. Itu otomatis itu, Pak. Kalau ulama-ulama tadi itu dengar musik, misalnya di mobil ya, di mobil, langsung di setelan musik, kaget langsung itu. Dan refleks itu, jiwa dakwahnya itu terpanggil langsung, langsung dimarahin itu. Nah itu karena ihtiyat namanya itu, Pak. Hati-hatinya itu. Karena ada ulama dan di sini berasal dari sahabat yaitu Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis, yang dimaksud dengan adalah ucapan-ucapan, omongan-omongan yang membuat lale itu, termasuk di sini ditafsirkan oleh ulama adalah al-ghina, yaitu nyanyian. Makanya mereka sangat ketat, hati-hati.
Mereka berpendapat itu adalah haram. Ya. Saya termasuk mengikuti yang boleh, Pak. Nah, termasuk saya mengikuti yang boleh, karena memang gimana ya, jiwa seni saya itu tidak bisa dibohongi itu, Pak. Kalau dengar yang namanya seni, pokoknya senang aja gitu, kan refleks gitu namanya senang itu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah. Saya dengar yang begitu, gimana hati itu, pokoknya nyaman rasanya itu. Makanya saya, waduh, kalau ini diharamkan repot juga ya bilang. Makanya saya lebih cenderung tadi ya membolehkan. Kecuali yang tadi itu, Pak. Saya kalau dangdut mohon maaf ya, apalagi langsung manggung. Karena rata-rata dangdut kalau manggung langsung secara live itu jarang yang saya lihat itu pakaiannya sopan. Nah itu yang tidak saya setujui itu. Kalau saya sendiri ya. Kalau dari segi seninya itu Islam tidak melarang. Kalau dari segi seni, karena dari zaman Rasulullah SAW itu sudah ada seni. Nanti akan kita ada dalilnya. Tinggal 2 menit ya anunya. Udah saya ambil satu aja itu dalil daripada ulama yang mengharamkan dangdut, mengharamkannya nyanyi. Kenapa? Karena nyanyi itu masuk dalam kategori lahwal hadis yang ada dalam ayat surat Luqman itu, dan ulama mentafsirkan kata-kata lahwal hadis, di antara mereka ada yang membeli lahwal hadis, ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya, yang melalaikan. Apa itu? Al-ghina. Biasa kalau orang mendatangkan artis itu disewa mahal itu, Pak. Nah, kita dianggap mayyashtari lahwal hadis. Ya, kita lanjut kepada sebenarnya banyak ini dalilnya. Saya ngambil satu aja gitu. Nah, sekarang dalil yang membolehkan aja. Dalil yang membolehkan. Apa dalil ulama yang membolehkan? Oh, dalil ulama yang membolehkan itu adalah di sini hadis ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menemukan dua orang budak di rumah Siti Aisyah. Dan budak tadi itu nyanyi. Dua orang budak itu nyanyi. Dibentak oleh Abu Bakar. Karena Siti Aisyah adalah putri dari Abu Bakar. Nah, namanya bapak itu tidak segan-segan untuk memperikatkan anak. Ente ini kenapa? Jadi biarkan orang nyanyi di rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Bakar. Rasulullah pada saat itu ada. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah mengatakan da'huma, udah biarkan aja. Kata Rasulullah SAW, biarkan aja perempuan itu. Bukan perempuan yang kecil, enggak. Perempuan yang sudah besar, tadi namanya jariyah, itu pembantu atau budak, dua orang nyanyi di rumahnya Rasulullah SAW, di rumah Siti Aisyah, kemudian dibentak oleh Abu Bakar. Tapi Rasulullah SAW mengatakan da'huma ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, udah biarin aja keduanya untuk nyanyi. Nah, pas udah jam 1 ya. Udah cukup aja satu aja yang saya ambil dalil yang mengharamkan dan dalil yang menghalalkan masalah nyanyian dan musik. Intinya sekali lagi, musik itu menurut kesimpulan sebagian ulama ataupun nyanyian itu dibolehkan selama tadi tidak ada hal-hal yang haram terdapat di dalamnya. Isi kandungan nyanyian itu tidak mengandung sesuatu yang membangkitkan syahwat. Kemudian cara untuk mengekspresikan seni tadi itu juga tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul. Maka sebagian ulama mengatakan boleh. Kemudian sebagian yang lain mengatakan tetap haram itu, sekalipun itu hanya nyanyian saja atau sekalipun tanpa disertai dengan musik, sekalipun itu tidak ada unsur-unsur yang haram di dalamnya. Nah, silakan sekarang para jamaah tinggal mau milih yang mana. Mau milih yang haram silakan, tapi kalau ada yang melakukannya ya dia maklumi karena mereka juga mengikuti ulama-ulama yang
membolehkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.